Shalom, selamat hari Minggu malam saudara-saudara sekalian dimanapun Anda berada. Mari siapkan hatimu, kita akan menyembah Tuhan, memuji Tuhan pada Minggu pagi hari ini. Mari saudara rasakan, rindukan hadirat Tuhan dimanapun engkau berada. Terima kasih Tuhan, ini setiap kami Tuhan yang siap untuk memuji, memuliakan Engkau, meninggikan Engkau, mengagungkan Engkau Tuhan, karena Engkau Allah yang mulia yang tinggi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, bahwa kami lebih lagi Tuhan merasakan kasih dan anugerah-Mu dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami akan memuji dan menyembah Engkau. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Amin Tuhan. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa
bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Haleluya, sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang
bersama katakan amin. Haleluya. Amin. Saudara, engkau bersyukur dimanapun engkau berada. Saudara, syukuri berkat kasih sayang Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Haleluya. Sebab Dia Allah Tuhan Raja kita yang memberikan kita kemenangan. Amin. Yang memberikan kita pertolongan. Dan yang memberikan kita kebebasan. Haleluya. Dengan sayapmu ku akan terbang tinggi, katakan dalam badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat mana tinggi. Ku mengangkatku, aku berserah, kau ku nantikan, kau yang ku sembah, Yesus.
firman-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya dengan sayang-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku kan menyerah. Kau kekuatan, Kau perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya dengan sayang-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Dengan sayang-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Benar Tuhan, kami menantikan Engkau Tuhan. Kami rindu hadirat-Mu lebih lagi Tuhan. Karena di dalam hadirat-Mu ada sukacita penuh. Dan sukacita yang daripada-Mu lah kekuatan jiwa kami Tuhan. Kami mengucap syukur dan kami berterima kasih untuk pemeliharaan-Mu, penyertaan-Mu, perlindungan-Mu, kekuatan yang daripada-Mu. Sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada. Semua karena kebaikan, semua karena kasih karunia-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami.
Terus Kau nyatakan pribadimu lebih lagi, Kau nyatakan kuasamu lebih lagi, kemuliaanmu Tuhan di dalam ibadah kami, dimanapun Tuhan anak-anakmu berada. Oh Tuhan, Engkau yang melawat, Engkau Tuhan Yesus yang menjamah, Engkau yang mencukupi, memenuhi setiap kebutuhan dan keperluan mereka Tuhan. Yesus, Engkau saja yang menjadi jawaban di dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan mendengar sebagian daripada firman-Mu. Urapi setiap kami, berkati setiap kami dengan firman-Mu Tuhan. Biar kami mendapatkan sesuatu yang daripada-Mu. Tuhan, Engkau Tuhan persiapkan tanah hati kami, sehingga menjadi tanah hati yang siap untuk ditaburi firman-Mu, sehingga firman-Mu tidak kembali dengan sia-sia, tetapi menghasilkan buah di dalam kehidupan kami, dan kami melihat kemuliaan Tuhan. Hidup kami diubahkan, nama Tuhan ditinggikan dan diagungkan lewat seluruh keberadaan hidup kami. Nyatakan pribadi-Mu, nyatakan kasih-Mu, nyatakan kehendak-Mu lewat kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang bukan apa-apa tanpa Engkau. Bibir mulut hamba-Mu Kau sucikan dan kuduskan, biar apa yang keluar dari sana hanyalah kebenaran firman Tuhan dan inspirasi daripada Roh Kudus. Diberkatilah kami semua dan dipermuliakanlah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Happy Palm Sunday. Selamat hari Minggu Palm, hari yang luar biasa. Kalau kita belajar dari sejarah di zaman Yesus, bahkan di zaman Perjanjian Lama, Minggu Palem adalah hari di mana semua orang, khususnya kepala-kepala rumah tangga di seluruh Israel, mereka datang ke Yerusalem untuk membawa korban yang akan mereka persembahkan di hari Paskah. Domba Paskah yang mereka akan korbankan, yang mereka akan persembahkan, mereka bawa pada hari Minggu Palem, ditunjukkan untuk diteliti, untuk diinspeksi oleh para imam. Karena binatang korban yang akan dipersembahkan haruslah binatang yang tidak boleh ada cacatnya, tidak boleh ada kelemahannya, harus sempurna, harus yang terbaik yang dipersembahkan. Nah, pada hari Minggu Palem inilah semua binatang korban ini dibawa dan ditunjukkan untuk diteliti oleh para imam. Karena menurut Keluaran pasal yang ke-12, kalau Anda membaca di sana hukum tentang Paskah, bahwa ini adalah hari yang ke-10. 4 hari kemudian, hari yang ke-14, maka binatang korban itu akan disembelih, akan dikorbankan sebagai ganti dosa umat Israel. Jadi Minggu Palem adalah minggu yang sangat-sangat penting. Dan pada hari itulah, kalau Anda ingat nubuatan yang Tuhan berikan kepada Nabi Daniel, digenapi pada hari Minggu Palem, ketika Yesus mengendarai, menunggang keledai masuk ke kota Yerusalem. Maka Daniel 9, dari ayat yang ke-24, kalau Anda membaca itu memang berkaitan dengan akhir zaman. Ada 70 kali 7 minggu. Nah, itu digenapi sebagian pada Minggu Palem ketika Yesus dielu-elukan di Yerusalem. Jadi ketika banyak orang Israel, banyak orang Yahudi datang ke Yerusalem dengan membawa binatang korban mereka, Yesus pun menampakkan diri. Yesus menyatakan dirinya sebagai anak domba Allah pada hari yang sama, yang menawarkan kehidupan yang kekal bagi mereka yang percaya kepadanya. Jadi ini hari yang sangat signifikan. Selama ini mungkin kita tahu Minggu Palem adalah hari ketika Yesus disambut
dengan ya daun pohon palem. Ya, itu memang benar, tetapi signifikansinya adalah pada hari Minggu Palem Yesus muncul dan menyatakan dirinya sebagai anak domba Allah, korban persembahan dari Allah sendiri yang menghapuskan dosa dunia, dosa orang-orang yang percaya kepadanya, bukan hanya untuk 1 tahun, tetapi untuk selama-lamanya. Dosa masa lalu, dosa masa sekarang, dan dosa masa depan ketika kita menaruh iman percaya kita kepada anak domba Allah Yesus Kristus, maka semua dosa kita diampuni dan dihapuskan. Itulah signifikansi dari sudut pandang sejarah, ya, dilihat dari sisi rohani juga. Penampakan Yesus, kemunculan Yesus di Yerusalem dengan menunggang keledai. Karena itu hari ini saya mengajak Anda untuk belajar dari keledai. Karena ada banyak hal yang kita bisa belajar dari keledai. Seringkali kita diajarkan bahwa keledai ini binatang yang bodoh, binatang yang dungu. Tetapi Anda bisa cek di Google, Anda bisa cek di internet bahwa keledai itu adalah salah satu binatang yang punya ingatan yang paling tajam. Karena itu ada peribahasa yang katakan bahwa keledai pun tidak jatuh di lubang yang sama untuk kedua kalinya. Kenapa? Karena keledai punya memori yang sangat baik, punya ingatan yang sangat baik. Kita akan belajar banyak hal tentang keledai. Sebelumnya saya mengajak Anda membuka di dalam kebenaran firman Tuhan, diambil dari Injil Matius pasal yang ke-21. Injil Matius pasal 21 kita akan melihat 9 ayat yang pertama. Perikop di sana dikatakan Yesus dielu-elukan di Yerusalem. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada di dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Dan jikalau ada orang menegur kamu, katakanlah Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya." Perhatikan, ada kata yang menarik, Tuhan memerlukan keledai itu. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. "Katakanlah kepada putri Sion, lihat rajamu datang kepadamu, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang muda." Maka pergilah murid-murid itu dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka, dan Yesus pun naik ke atasnya. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan. Ayat 9 terakhir, dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan mengikutinya dari belakang berseru, katanya, "Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Hosana di tempat yang maha tinggi." Haleluya. Ada sesuatu yang menarik di sini. Karena Tuhan memilih keledai. Karena keledai memiliki karakteristik yang membuatnya dapat dipakai oleh Tuhan. Ini merupakan peristiwa yang penting. Seperti yang saya jelaskan tadi, Minggu Palem bukan sekedar orang menyambut Yesus masuk ke Yerusalem. Ini adalah hari di mana Yesus menyatakan dirinya sebagai anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, bukan hanya untuk 1 tahun, tetapi untuk selama-lamanya. Jadi ini peristiwa yang sangat-sangat penting. Karena itu kalau Anda membaca di keempat kitab Injil, kisah ini ditulis, baik itu Matius, Markus, Lukas maupun Yohanes. Semua penulis Injil mencatat, menulis kisah ini, saudara.
Dan Anda perhatikan di Matius 21 ayat yang ketiga, tadi saya minta Anda untuk menggarisbawahi di sana ada dua kata yang menarik. Dikatakan di sana, Tuhan memerlukannya. Inilah pertama kalinya di dalam sejarah Alkitab, di sepanjang Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, di mana Tuhan membutuhkan sesuatu. Ini satu-satunya tempat. Pertama kalinya dan terakhir kalinya Tuhan membutuhkan sesuatu. Kita tahu bahwa Tuhan adalah Tuhan yang tidak butuh apa-apa. Kita tahu bahwa Tuhan itu maha segalanya. Dia maha tahu, maha kuasa, dia maha segalanya. Kalau manusia itu lumrah, kita perlu makan, kita perlu uang, kita perlu minum, dan sebagainya. Tetapi Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan El Shaddai. Bahkan dikatakan di dalam Kisah Rasul 17 ayat yang ke-25, ada sesuatu yang menarik. Tuhan kita, Tuhan yang tidak dilayani oleh tangan manusia, bahkan Tuhan tidak membutuhkan pelayanan kita. Seolah-olah ia kekurangan apa-apa, karena dialah yang memberikan hidup dan nafas dan segala sesuatu kepada semua orang. Bahkan saya mau katakan secara ekstrim, Tuhan tidak butuh penyembahan kita. Tuhan tidak butuh kita datang ke gereja. Tuhan tidak butuh kita datang beribadah. Ketika kita datang ke gereja, kita tidak sedang memberikan kepada Tuhan apa yang Dia perlukan, karena Tuhan tidak memerlukan apa-apa. Ibadah di surga terjadi dan berlangsung secara terus-menerus. Tuhan tidak butuh ibadah kita. Kitalah yang butuh untuk datang beribadah. Kitalah yang perlu untuk menyembah Tuhan. Kita yang perlu, bukan Tuhan yang perlu. Bahkan kalau Anda lihat di dalam Mazmur 50 ayat yang ke-12, ada ayat yang menarik di sana. Mazmur 50 ayat yang ke-12 dikatakan, Tuhan sendiri yang berkata, jika aku lapar, tidak usah kukatakan kepadamu, sebab punyakulah dunia dan segala isinya. Kalau Anda mundur 2 ayat ke ayat yang 10, sebab punyakulah segala binatang hutan dan beribu-ribu hewan di gunung. Aku kenal segala burung di udara. Apa yang bergerak di padang adalah dalam kuasaku. Sampai Tuhan pun Dia katakan, kalau aku lapar, aku gak perlu kasih tahu kamu. Jadi Tuhan tidak membutuhkan apa-apa. Tetapi yang menarik, kembali ke Matius 21 ayat yang ketiga tadi, memasuki minggu terakhir kehidupannya, Dia berkata tadi di dalam Matius 21 ayat yang ketiga, bahwa aku memerlukan sesuatu. Aku membutuhkan keledai itu. Yang menarik di sini adalah Tuhan tidak meminta seekor kuda putih yang gagah, yang berotot, yang kelihatan indah, yang kelihatan mewah dan megah. Kalau Anda mencari di Google, ada gambar Napoleon. Napoleon terkenal dengan lukisannya ketika dia menunggang seekor kuda putih yang gagah, kuda putih stallion. Tuhan tidak seperti itu. Tuhan tidak perlu membangun image. Tuhan tidak perlu jaim di hadapan umatnya, sekalipun Dia adalah raja di atas segala raja. Tuhan tidak membangun gerejanya atas dasar kuda putih yang kuat, yang kokoh, yang besar, dan yang gagah. Tuhan memakai sesuatu yang sederhana. Nah, apa sih spesialnya keledai? Apa sih yang membuat keledai ini dipilih oleh Tuhan? Ada beberapa hal, tetapi satu hal tentang keledai. Keledai adalah binatang pengangkut beban. Itulah keledai. Di dalam kehidupan kita, orang percaya, memang Tuhan tidak membutuhkan apa-apa dari kita. Tetapi untuk memperlebar pengaruhnya di muka bumi, untuk memperlebar kerajaan surga di muka bumi, Tuhan memerlukan orang-orang yang mau
memikul beban daripadanya. Yang mau mengangkat beban sekalipun berat, sekalipun terkadang membuat kita kepengen menyerah, membuat kita putus asa, membuat kita tidak kuat lagi. Tuhan membutuhkan orang-orang yang sanggup dan mau untuk mengangkut beban seperti keledai. Karena itu keledai dipilih oleh Tuhan dan bukan kuda. Kuda memang bisa mengangkut beban, tetapi untuk perjalanan yang jauh dan berat, beban yang besar, beban yang tidak ringan, maka keledailah pilihan yang lebih cocok dibandingkan dengan kuda. Tuhan mencari dan memerlukan orang yang tidak mencari-cari alasan untuk bisa bermalas-malasan. Tuhan memerlukan orang yang mau bekerja sekalipun banyak tantangan, banyak resikonya, banyak kesukaran dan kesulitan yang akan dihadapi. Tuhan memerlukan orang yang bisa memberikan kesaksian yang baik bagi kemuliaan nama Tuhan. Itulah arti seekor keledai dikendarai oleh Yesus. Yesus memerlukan kendaraan di muka bumi ini, yaitu orang-orang yang mau mengangkut beban itu, saudara. Tuhan memilih orang yang sederhana. Kita tahu itu. Dia memilih penjala ikan, dia memilih orang biasa, tidak perlu pendidikan tinggi. Yang penting orang itu mau menanggung beban. Terbeban oleh jiwa-jiwa, terbeban oleh kota dan bangsa, terbeban oleh kerajaan Allah. Tanpa beban hidup, saya mau katakan, tidak peduli seberapa banyak uang Anda, tidak peduli seberapa banyak talenta Anda, tidak peduli seberapa banyak koneksi Anda, tanpa beban hidup, Anda tidak terlalu berguna bagi Tuhan. Jadi kriteria pertama yang Tuhan pakai untuk memilih seseorang adalah apakah kita terbeban. Apakah kita mau mengangkat beban itu? Mengiring Yesus adalah sebuah beban. Apakah kita mau mengiring Yesus, taat kepada firman-Nya, tunduk kepada kebenarannya, hidup sesuai dan selaras dengan rencana dan kehendak-Nya? Itulah beban yang harus kita angkut di dalam kehidupan kita. Begitu banyaknya beban yang diangkut, terkadang keledai itu tidak terlihat rupanya, badannya tidak kelihatan, kakinya semua tertutup dengan beban yang harus dia angkut. Tidak ada keledai yang terlihat seindah kuda. Kalau dibandingkan dalam hal kegagahan dan penampakan luar, sepertinya kuda lebih hebat daripada keledai. Tetapi orang seperti keledai lah yang diperlukan oleh Tuhan. Orang yang ketika beban itu dikenakan kepada dia, beban itu harus dia tanggung. Orang itu tidak hancur, orang itu tidak berubah, tetap stabil. Orang itu tidak menyerah di bawah beban yang berat sekalipun. Kita tidak perlu di dalam kehidupan ini menjadi kuda putih stallion seperti yang difoto dan dilukis bersama dengan Napoleon. Yang terpenting di dalam kehidupan kita adalah pada akhirnya kita mendengar Yesus berkata, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia." Karena itu kita mau belajar, ada sedikitnya 5 pelajaran dari momen terakhir kehidupan Yesus sebelum disalibkan, ketika Yesus masuk dengan mengendarai dan menunggang keledai ke kota Yerusalem. Ini adalah momen terakhir kehidupan Yesus sebelum disalibkan. Kita pun hidup di zaman akhir, di hari-hari yang sedang berakhir. Inilah karakteristik orang-orang yang dicari dan diperlukan oleh Tuhan. Yang pertama, Tuhan mencari, tadi saya sudah jelaskan, orang yang mau mengangkut beban. Kenapa? Karena pelajaran pertama, berkat terbesar di dalam kehidupan kita datang dari beban terbesar
yang harus kita tanggung. Berkat terbesar datang dari beban terbesar yang engkau tanggung. Beban yang harus ditanggung oleh keledai itu adalah Yesus. Bukan beban yang ringan, beban yang sangat berat. Tetapi dari beban yang sangat berat inilah, beban yang diangkut oleh keledai inilah, berkat itu diperoleh oleh keledai itu. Seringkali kita mendengar orang berkata tentang berkat. Dia kepengen Tuhan memberkati dia. Saya mau katakan beban besarlah yang akan menghasilkan berkat yang besar di dalam kehidupan kita. Karena itu gaji seorang CEO pasti lebih besar daripada gaji seorang manajer. Kenapa? Karena beban yang ditanggung oleh seorang CEO lebih besar daripada beban seorang manajer. Tanggung jawabnya lebih besar. Banyak orang ingin berkat sebesar mungkin, beban sekecil mungkin. Kalau perlu bebannya dipikul orang lain, berkatnya buat dia. Itu kebanyakan manusia maunya seperti itu. Ya, kalau bahasa Indonesia ada peribahasa berkata, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Tetapi bagi orang yang kepengen cuman berkatnya saja, dia katakan peribahasa bagi dia, berat dipikul orang lain, ringan aku jinjing sendiri. Itu tidak berlaku bagi Tuhan. Seringkali orang, siapa yang bermasalah, siapa yang bergumul. Ada orang yang sibuk ya dengan masalahnya, tetapi lupa bahwa sumber solusi hanya dari Tuhan saja. Sumber kehidupannya hanya dari Tuhan saja. Tidak bisa kita mengandalkan kekuatan kita. Ada satu momen di dalam kehidupan kita di mana hanya lutut dan mulut yang berseru yang bisa memberikan solusi di dalam kehidupan. Seseorang harus bersedia menanggung beban di dalam keluarga, di dalam gereja, di dalam pelayanan, di dalam perusahaan, supaya berkat itu termanifestasi. Kalau tidak ada yang menanggung beban itu, maka berkat tidak akan termanifestasi. Mengiring Yesus dalam hidup adalah beban. Berkatnya besar, tetapi juga ada konsekuensinya. Kita tidak bisa bergaul sembarangan. Kalau Anda mau mengangkut Yesus, engkau mau dikendarai oleh Yesus, Anda tidak bisa bergaul sembarangan. Gaya hidup Anda harus disesuaikan dengan firman Tuhan. Anda tidak boleh membalas orang yang menyakiti Anda. Anda tidak harus tetap baik kepada orang yang tidak baik kepada Anda. Inilah artinya mengiring Yesus. Inilah artinya mengizinkan hidup kita ditunggangi oleh Yesus, dikendarai oleh Yesus. Hidup seperti keledai, tabah ketika diperlakukan tidak adil. Itulah keledai. Berkat besar menanti ketika kita mau menanggung beban hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Berkat dari firman Tuhan bagi mereka yang melakukannya. Kita seringkali kepengennya hidup duniawi, tapi berkatnya dari firman Tuhan. Tidak bisa. Pelajaran dari keledai ini, apa yang engkau angkut, apa yang engkau pikul, dari situlah berkatmu juga. Kalau engkau memilih untuk mengangkut dan memikul kebenaran firman Tuhan, aku mau belajar hidup benar, aku mau belajar mengampuni, aku mau belajar memberi sekalipun aku tidak kaya raya, maka engkau akan mengalami berkat dari apa yang engkau angkut. Karena engkau mengangkut firman Tuhan, maka berkatmu datang dari firman Tuhan. Kalau engkau memilih dunia, Anda tidak bisa menikmati berkat dari firman Tuhan. Karena bukan firman Tuhan yang engkau angkut. Karena firman Tuhan katakan, janganlah engkau menjadi serupa dengan dunia. Jadi apa yang kita angkut, apa yang kita pikul, dari situlah berkat kita. Berkat terbesar dalam kehidupan kita datang dari beban terbesar yang kita tanggung. Yang kedua, pelajaran dari momen terakhir kehidupan Yesus sebelum disalibkan. Yesus memanggil
dan memilih orang yang tidak masuk kualifikasi. Yesus memanggil dan memilih orang yang tidak masuk kualifikasi, yang tidak memenuhi syarat. Kalau Anda melihat di dalam Lukas 19 ayat yang ke-30, ini adalah rekaman atau catatan kisah yang sama. Di sana dikatakan keledai yang dipilih oleh Yesus belum pernah ditunggangi orang. Artinya keledai ini belum terlatih. Keledai ini tidak pernah diajar. Keledai ini tidak memenuhi kualifikasi, tidak memenuhi syarat, khususnya untuk sebuah event yang sangat penting seperti ini. Keledai ini tidak masuk kualifikasi. Terkadang kita berpikir bahwa kita harus menjadi seseorang yang besar sebelum Tuhan bisa memakai kita. Tetapi itu prinsip dunia. Yang dibutuhkan adalah seseorang yang mengizinkan Tuhan untuk mengendarai dan mengarahkan hidupnya. Yang dipilih oleh Tuhan, yang dibutuhkan oleh Tuhan adalah orang yang mau bersedia menanggung beban itu. Tuhan mau melatih dan mengajar kita. Tuhan mau menuntun dan memimpin hidup kita. Tuhan mau memakai kita untuk kemuliaannya. Ada satu perkataan dalam bahasa Inggris, agak sedikit sulit diterjemahkan, tetapi nanti Anda bisa cari. God doesn't call the qualified, but He qualifies the called. God doesn't call the qualified, but He qualifies the called. Tuhan tidak memanggil dan memilih orang-orang yang memenuhi syarat, tetapi Dia membuat orang-orang yang terpanggil, orang-orang yang terpilih itu memenuhi syarat dan masuk di dalam kualifikasi. Orang-orang yang mengizinkan Tuhan untuk melatih hidupnya, orang-orang yang mengizinkan Tuhan untuk mengendarai dia, menanggung beban itu, sekalipun beban itu rasanya berat sekali. Dialah yang mengarahkan, Dia yang menolong orang yang demikian. Pelajaran yang ketiga, ini sangat penting bagi Anda dan saya, karena inilah kehidupan kita. Pelajaran ketiga adalah keledai diciptakan untuk ketahanan dan bukan kecepatan. Tuhan mencari ketahanan, bukan kecepatan. Karena itu Tuhan pilih keledai. Tuhan tidak pilih kuda, karena kuda sudah jelas dia akan lari lebih cepat daripada keledai. Tetapi yang dipilih oleh Tuhan, yang diperlukan oleh Tuhan adalah ketahanan. Orang yang tekun, orang yang rajin, orang yang terus dia mendorong ke depan, terus dia terus bergerak selangkah demi selangkah. Tuhan tidak mencari orang yang cepat naik daun, tapi kemudian 6 bulan menghilang, ghosting. Zaman sekarang ini kata ghosting menjadi trending. Ghosting itu artinya menghilang tanpa penjelasan, menghilang tanpa ada penyelesaian. Tuhan tidak mencari orang yang ghosting, cepat sekali naiknya, melejit cepat, menjadi terkenal cepat, menjadi kaya cepat, tapi jatuhnya juga cepat. Hilangnya lebih cepat daripada dia mencuat ke atas. Tuhan tidak mencari pelayanan yang mencuat, tapi kemudian terjadi kejatuhan moral, lalu runtuhlah pelayanan itu. Bukan itu yang Tuhan perlukan. Tuhan perlukan seorang yang tekun, seorang yang rajin, seorang yang tahan menanggung beban, menanggung hal-hal yang berat di dalam kehidupan ini, menghadapi tantangan di dalam kehidupan ini, tapi dia tetap maju, dia tetap mencari Tuhan, dia tetap giat bekerja bagi kemuliaan nama Tuhan. Anda lihat di dalam Pengkhotbah 9 ayat yang ke-11, ayat yang sangat-sangat luar biasa. Dikatakan di sana, lagi aku melihat di bawah matahari bahwa kemenangan perlombaan bukan untuk yang cepat, dan keunggulan perjuangan bukan untuk yang kuat. Juga roti bukan untuk yang berhikmat.
Kekayaan bukan untuk yang cerdas, dan karunia bukan untuk yang cerdik cendekia, karena waktu dan nasib dialami mereka semua. Ketahanan sangat penting. Hidup ini perlu ketahanan. Hidup ini perlu ketekunan. Karena ada kalanya beban dalam hidup ini menjadi sangat-sangat berat. Dikala beban menjadi berat, kita mendengar musuh-musuh mulai berbisik, menyerah saja. Gak ada gunanya lagi engkau berusaha. Engkau tidak terlalu penting. Sudahlah, usahamu itu sia-sia. Sudahlah, mana Tuhanmu yang kau sembah? Mana Tuhanmu yang engkau layani? Oh, beban kehidupan bisa membuat kita begitu terbeban, begitu berat di dalam kehidupan kita. Tapi sebagai seekor keledai, seberat apapun beban itu, dia akan terus berusaha untuk maju selangkah demi selangkah. Tidak perlu cepat, yang penting sampai pada tujuan. Keledai akan bertahan di bawah beban yang berat. Anda bandingkan, nanti saya sudah coba search ini di Google, cari, teliti dan semuanya. Kalau dalam satu perjalanan yang panjang dengan beban antara keledai dengan kuda, nanti Anda bandingkan, keledai jauh lebih kuat dibandingkan kuda. Kuda itu juga rewel, banyak komplain. Ya, berat sedikit dia komplain, berat sedikit dia sudah tidak mau. Keledai tidak, semakin berat dia akan semakin tekun dan semakin tahan. Haleluya. Karena itu dalam kehidupan kita harus menetapkan hati. Dengan kasih karunia Tuhan, aku akan bertahan sampai pada kesudahannya. Kesudahan masalah, kesudahan konflik, kesudahan apapun yang membuat hidup kita merasa berat. Kalau kita tekun, kalau kita terus maju, maka Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kita. Orang Yunani pada zaman dulu punya lomba lari. Dalam bahasa Inggris dikatakan atau disebut sebagai torch race. Karena lomba lari ini pemenangnya bukan yang paling cepat melewati garis finish, tetapi setiap pelari harus membawa obor. Pelari yang menang adalah yang sampai garis finish dan obornya tetap menyala. Torch race. Itulah orang-orang yang dicari oleh Tuhan, orang-orang yang diperlukan oleh Tuhan, yang lari bukan saja dia cepat, ya bisa cepat, tetapi tetap harus menjaga supaya obornya tetap menyala. Jadi kita harus menetapkan hati untuk setia kepada Tuhan sampai pada akhirnya mengakhiri hidup dengan hati yang berkobar bagi Yesus. Pelajaran yang keempat, ini juga penting untuk kita perhatikan. Apa yang kita bisa pelajari dari keledai yang dikendarai oleh Yesus ini? Pelajaran yang keempat adalah hanya karena Anda yang menanggung beban, bukan berarti Anda yang akan mendapatkan pujian. Hanya karena Anda yang punya talenta, hanya karena Anda yang melayani, hanya karena Anda yang berbuat baik, karena Anda menanggung beban, semua itu beban yang harus kita tanggung, bukan berarti Anda akan mendapatkan pujian. Ketika Yesus menunggangi keledai itu masuk ke Yerusalem, yang dipuji bukan keledai itu. Wow, hebatnya keledainya kuat. No, yang dipuji adalah Yesus. Yang dielu-elukan adalah Yesus. Hosana, dia yang datang dalam nama Tuhan. Diberkatilah. Jadi kita harus hati-hati dalam kehidupan kita, khususnya kalau kita punya talenta yang bisa menggerakkan massa. Ingat bahwa kita yang menanggung bebannya, kita yang melakukannya, tetapi Yesus haruslah yang mendapat pujiannya. Tetap harus Yesus. Ya, puji Tuhan kalau keledai itu tidak seperti kebanyakan dari kita. Keledai itu bisa saja ketika masuk ke Yerusalem dia berpikir, wow, semua orang terkesan dengan aku. Lihatlah betapa hebatnya aku, betapa kuatnya aku, betapa indahnya aku. Oh no.
Keledai ini tahu diri. Karena Yesuslah yang layak untuk menerima segala kemuliaan dan pengagungan. Keledai dipilih. Tadi saya katakan, keledai dipilih salah satunya dia punya memori yang baik. Jadi tidak benar kalau Anda katakan keledai itu binatang yang dungu. Tidak. Keledai itu binatang yang sangat-sangat cerdas, karena itu dia tidak akan jatuh ke lubang yang sama untuk kedua kalinya, karena dia punya memori yang baik. Dan karena dia punya memori yang baik, dia juga ingat siapa yang memilih dia. Dia ingat siapa yang memberikan kesempatan kepada dia. Dia ingat siapa yang mengangkat hidupnya. Dia ingat itu. Jadilah seperti keledai yang punya ingatan dan memori yang baik, sehingga kita tidak menjadi orang yang mudah lupa diri, lupa daratan. Kita ingat orang-orang yang memberikan kita kesempatan, orang-orang yang mengangkat kita, orang-orang yang menolong kita. Ketika kita ada di dalam lubang, siapa yang mengulurkan tangannya untuk mengeluarkan kita dari lubang itu? Kita harus pertahankan memori yang baik terhadap orang-orang yang dipakai oleh Tuhan menolong hidup kita. Kita harus percaya diri, tetapi bedakan antara percaya diri dengan arogan. Ketika kita melayani seperti ini, kita harus punya percaya diri. Anda bergerak dalam talenta Anda perlu kepercayaan diri. Anda bekerja, apalagi Anda punya tanggung jawab besar, Anda perlu kepercayaan diri. Tetapi jangan pernah menjadi arogan, karena ada perbedaan antara percaya diri dan arogan. Ada seorang pendeta besar, ini baru saja terjadi, baru-baru ini terjadi. Seorang pendeta besar terkenal, dia meninggal dunia. Dan setelah dia meninggal dunia, untungnya sudah meninggal dunia, baru diketahui bahwa seumur hidupnya dia punya kehidupan yang immoral. Anda mungkin dengar tentang beritanya. Kemudian para pengikutnya mulai bertanya-tanya. Para pengikut yang diselamatkan melalui pelayanan pendeta ini, dia mulai bertanya-tanya. Mereka mulai bertanya-tanya, bagaimana dengan keselamatan kami? Aduh, pendeta yang mengkhotbahi kami, pendeta yang menginjili kami, pendeta yang membawa kami pada keselamatan di dalam Yesus Kristus, dia jatuh di dalam kehidupan yang immoral. Bagaimana dengan keselamatan kami? Seolah-olah keselamatan mereka menjadi diragukan. Tetapi ada seorang hamba Tuhan yang lain berkata, meresponi pertanyaan mereka. Dia katakan, mudah saja, yang menyelamatkan Anda itu bukan pendeta Anda. Yang menyelamatkan Anda adalah Yesus. Jadi apapun yang dilakukan oleh manusia, sehebat apapun dia, bisa membawa engkau merasakan hadirat Tuhan, merasakan jamahan Tuhan. Anda yang menanggung bebannya. Tetapi Yesuslah yang tetap harus menerima segala pujian dan kemuliaan. Kalau keluarga dan bisnis kita diberkati hari ini, karir kita diberkati, keuangan kita diberkati, kesehatan kita diberkati, pastikan Anda memberikan segala kemuliaan bagi Tuhan. Itu pelajaran yang keempat. Jadi yang pertama, kita sudah belajar bahwa berkat terbesar datang dari beban yang terbesar yang harus kita tanggung. Yang kedua, Yesus memanggil dan memilih orang yang tidak masuk kualifikasi. Yang ketiga, keledai diciptakan untuk ketahanan dan bukan kecepatan. Yang keempat, hanya karena Anda yang menanggung beban, punya talenta, Anda yang melayani, Anda yang berbuat baik, bukan berarti Anda akan mendapatkan pujian. Yang kelima dan yang terakhir, apa pelajaran yang kita bisa petik dari peristiwa Minggu Palem 2000 tahun yang lalu? Pelajarannya adalah Yesus tidak akan bisa memaksimalkan potensi kita sampai kita terlepas. Yesus tidak akan bisa memaksimalkan potensi kita sampai kita terlepas. Selama keledai itu tertambat, selama keledai itu terikat, lingkungannya
ya cuman di situ-situ aja. Dia tidak akan melihat banyak hal. Dia akan melihat hal-hal yang sama. Kalau kehidupan kita izinkan untuk terus-menerus terikat dengan suatu kecanduan atau ketagihan, dengan imoralitas, kita izinkan diri kita terikat, maka kehidupan kita tidak akan jauh. Pemandangan kita tidak akan jauh dari situ. Kecanduan lagi, balik lagi, ya ketagihan tidak bisa mengatasi, ya kembali lagi ke imoralitas, kembali lagi ke perzinahan, kembali lagi ke perselingkuhan. Kenapa? Karena masih terikat. Kembali lagi ke kegagalan, kembali lagi ke kekurangan, selalu melihat kelemahan, selalu negatif, selalu pesimis, selalu egois. Kenapa? Karena kita terikat. Sampai kita terlepas dari ikatan itu, Yesus tidak akan pernah bisa memaksimalkan potensi kita. Keledai itu harus dilepaskan dan dituntun kepada Yesus. Keledai itu dilepaskan, baru dia akan melihat pemandangan yang baru. Dia mendapatkan wawasan yang baru. Sekarang dia melihat bukan hanya debu-debu di sekitar ikatan dia, tetapi dia melihat kota Yerusalem. Dia melihat orang-orang memuji Tuhan, orang-orang melambai-lambaikan daun pohon palem. Kita seringkali suka menolak pemimpin, kita suka menolak nasihat, kita suka menolak mentor, kita suka menolak gembala kita. Kita hanya suka mendengar kepada orang-orang yang suka menyenangkan telinga kita. Saya mau katakan saudara, bukan Yesus loh yang menuntun keledai ini. Yang menuntun keledai ini adalah seseorang yang diutus oleh Yesus ke sana. Tuhan bisa pakai siapapun untuk memberikan nasihat kepada kita. Janganlah kita menjadi orang yang menutup hati kita, menutup pikiran kita. Cuman aku yang benar, cuman ideku yang benar. Tidak mau terima masukan, tidak mau terima kritikan. Kapan kita bisa maksimal? Kapan Yesus bisa membukakan wawasan kita? Kalau kita selalu merasa lebih benar daripada orang lain. Ini yang Yesus ingin lakukan. Seperti Yesus mau supaya keledai itu lepas dari ikatan, Yesus mau supaya kita lepas dari ikatan keegoisan kita, keserakahan kita. Supaya apa? Karena Tuhan kepengen membawa kita melihat wawasan yang baru, mengubahkan cara pandang kita, membawa kita ke lingkungan yang baru, membawa kita kepada relasi yang baru, membawa kita kepada dimensi yang baru. Dan itu baru bisa terjadi kalau kita mau bekerja sama dengan Roh Kudus, mau melepaskan keegoisan kita dan cara kita sendiri. Saya belajar prinsip ini saudara, saya melihat bagaimana K-pop itu bisa menjadi sangat-sangat terkenal dan mendunia. Hari ini siapa yang tidak tahu K-pop? Siapa yang tidak kenal yang namanya BTS? Itu seluruh dunia mengenal BTS. Bahkan mereka menjadi salah satu nominasi pemenang Grammy Award. Siapa yang tidak kenal K-pop? Anda tahu bagaimana K-pop menjadi sangat terkenal? Kalau mereka hanya terikat, mereka cuma hidup di Korea, konser di Korea, ya cuma orang Korea yang tahu. BTS dengan manajernya tentunya, dengan produsernya, dan juga bukan hanya BTS, tetapi grup-grup yang lain, K-pop sekarang. Mereka mulai kolaborasi. Mereka kolaborasi dengan artis-artis terkenal di Amerika. Nama-nama terkenal di Asia. Mereka mulai bikin album sama-sama. Mereka mulai nyanyi sama-sama. Mereka mulai perform sama-sama. Mereka lepas dari ikatan di Korea saja. Semuanya cuma Korea, semuanya cuma Asia. Mereka mulai melangkah dan menyeberangi Samudra Pasifik. Dan mereka menuju ke Amerika. Mereka mulai berkolaborasi. Lepas dari ikatan, mereka mendapatkan dimensi yang baru. Mereka mendapatkan wawasan yang baru. Mereka menikmati lingkungan yang baru. Semua karena mereka mau berkolaborasi. Tuhan tidak mencari orang yang one man show.
hari-hari ini. Kalau Anda melihat di sepanjang perjanjian baru, perkataan yang paling sering keluar adalah satu sama lain, saling, ya, satu dengan yang lain. Itulah umat Kristen perjanjian baru. Itulah businessman perjanjian baru. Itulah orang karir, ya, perjanjian baru. Selalu mau kolaborasi, terbuka untuk input, terbuka untuk nasihat. Mau, ya, merendahkan diri dan berkata, aku tidak mengerti semuanya. Aku perlu seseorang yang menolong aku. Jangan cuma katakan cuma Yesus. Kalau bukan Yesus yang menggandeng tanganku, aku tidak akan bergerak. Keledai ini tidak akan nyampe ke Yerusalem kalau dia tidak mengizinkan orang yang diutus oleh Yesus. Bukan Yesus sendiri loh. Orang yang diutus oleh Yesus melepaskan dia dari, ya, ikatannya dan menuntun dia ke Yerusalem. Saya kenal seseorang. Dia dulu, bukan dulu, sekarang pun masih anak daripada mantan bos saya yang sudah almarhum. Pintar sekali anaknya. Dia membuat platform pembayaran digital. Dia bikin programnya sendiri. Dia bisa berkreasi sedemikian rupa sehingga menjadi platform yang sangat-sangat menarik. Tetapi yang menarik bagi saya adalah ketika ada sebuah perusahaan menawarkan kerjasama dengan anak ini. Ini anak saya kenal, mungkin dia tidak kenal saya, tapi saya kenal dia karena dia adalah anak daripada mantan bos saya. Bayangkan kalau anak ini dia bilang, aku nggak mau lah kerjasama, aku nggak mau lah. Ini kan kreasi, aku nggak mau orang menikmati kreasiku, aku tidak mau orang mendapatkan keuntungan dari kreasiku. Coba kalau dia berpikir seperti itu. Untung dia tidak berpikir seperti itu. Karena apa? Karena yang mau kerjasama dengan dia adalah sebuah perusahaan namanya Grab. Dan begitu kerjasama itu ditandatangani, dia langsung mendapatkan 100 juta US dollar. 100 juta US dollar. Hanya dengan melepaskan kreasinya. Hanya dengan berbagi dengan sebuah perusahaan. Supaya apa? Dimensinya diperluas. Supaya dampaknya diperluas. 100 juta US dollar, Anda hitung uang hari ini berapa? 1,5 triliun ya, kalau tidak salah. 100 juta US dollar. Hanya dengan melepaskan egonya. Oke, aku mau kerjasama sekalipun ini ideku, aku kasih kau pakai. Itulah hal yang kita bisa belajar dari keledai ini. Selama dia tetap terikat dan tidak mau pergi bersama dengan orang yang diutus oleh Yesus, dia tidak akan punya wawasan yang baru, tidak akan pernah menikmati dimensi yang baru. Dia cuma melihat debu di sekitar kehidupannya. Dia cuma melihat hal-hal yang kotor di sekitar, sejauh mana dia bisa melangkah karena dia tetap terikat. Kita harus melepaskan ikatan kita untuk melihat Yesus memaksimalkan potensi kita. Dan terkadang kita perlu untuk merendahkan hati kita dan berkata kepada orang di sekitar kita, aku tidak tahu semuanya, aku perlu bantuan, aku perlu pertolongan. Kalau tanpa engkau, aku tidak mungkin bisa maju. Saya melihat, saya ada punya teman yang sekarang menjadi salah satu pimpinan di sebuah perusahaan besar. Dulu dia orangnya sangat-sangat rendah hati, mau kolaborasi, selalu sharing. Bahkan kalau waktunya presentasi ke atasan, ya minta format atau template daripada PowerPoint, dia tanya ke sana, tanya ke sini, dia gabungkan apa yang baik, dia mau belajar. Hari ini sudah menjadi top manager. Dan dia kunci semua akses. Semua orang harus nurut sama aku. Akhirnya apa saudara? Hidupnya hari ini saya lihat sangat-sangat berat. Tidak ada orang yang mau bantuin dia. Tidak ada orang yang mau nolong dia. Kenapa? Karena dia sudah kunci pintu akses itu.
Cuman aku yang benar. Semua orang itu tidak sehebat aku. Cuman aku yang bisa. Cuman presentasiku yang bagus. Cuman skillku yang mumpuni. Semua orang tidak sebanding dengan aku. Lihat kerjaanku paling banyak. Tanggung jawabku paling besar. Hari ini saya lihat hidupnya sedih banget. Makan siang sendiri. Gak ada yang mau pergi sama dia. Gak ada yang mau ngobrol-ngobrol sama dia. Kenapa? Karena dia sudah menutup pintu. Dia sudah mengikatkan diri kepada egonya sendiri, kepada caranya sendiri, dan menutup pintu untuk kolaborasi. Dan saya lihat hidupnya, bahasa Inggrisnya itu miserable. Miserable. Apakah kita mau duit banyak, jabatan tinggi, tapi hidupnya miserable? Miserable itu apa sih? Terjemahannya menyedihkan. Ya, sendirian, kesepian gitu kan. Cuman itu aja yang dilihat. Bawahan melakukan tugas yang dia kasih. Ya karena dia bawahan. Karena suatu saat atasannya harus menilai dia. Ya udahlah dia lakukan dengan sangat terpaksa, dengan berat hati. Dia lakukan. Tapi kalau yang namanya orang lain mau dekat dia aja udah takut. Udah gak mau. Padahal dulu teman baik, makan siang bareng, ngobrol, ya dan lain sebagainya. Karena apa? Terikat. Karena itu mari kita menjadi orang yang mau terbuka, rendah hati, berkata bahwa aku tidak mengerti semuanya, aku tidak tahu semuanya, aku masih perlu untuk belajar, aku perlu kolaborasi, aku perlu pertolonganmu. Tanpa engkau, aku gak mungkin bisa. Dan ketika orang sudah menolong kita, ingat kita harus punya memori seekor keledai, memori yang baik, tahu berterima kasih, tahu siapa yang menolong kita, siapa yang berjasa di dalam kehidupan kita. Saya berdoa biar firman ini boleh memberkati kita semua. Belajar dari seekor keledai, itu pun perlu kerendahan hati, saudara. Belajar dari binatang. Ya, karena binatang ini pun adalah ciptaan Tuhan. Ya, ada dalam kuasa Tuhan dan boleh menjadi contoh dan teladan dalam kehidupan kita. Hal-hal yang baik dari seekor keledai. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Haleluya. Hari Minggu Palem adalah hari di mana orang-orang Farisi dan ahli Taurat mereka merasa terancam dengan kehadiran Yesus. Mereka berkata, lihatlah semua orang memuji dia, semua orang bersorak bagi dia, menyambut dia sebagai seorang raja. Itulah Yesus dalam kehidupan Anda dan saya, khususnya orang-orang percaya. Dia raja. Dia yang sanggup mengatur kehidupan kita kalau kita izinkan dia untuk mengendarai dan menunggangi hidup kita, mengarahkan dan memimpin serta melatih hidup kita. Tapi kita perlu menjadi orang yang bersedia untuk mengangkut beban itu. Tahan di bawah tekanan. Karena kehidupan ini punya cara untuk membawa kita pada situasi di mana hanya Tuhan yang bisa menolong kita. Disitulah kita perlu ketahanan, kita perlu ketekunan. Saya mengajak Anda untuk menyanyikan sebuah lagu yang sudah lama kita tidak nyanyi, tapi ini lagu termasuk masih baru. There is a King seated among us. Let every heart receive him now. Where there is praise, he will inhabit. There will be grace and mercy all around. There is a King seated among us. Let every heart receive him now. Where there is praise,
will be laid down at His feet. There is a name that reigns above all others, Jesus Christ, the King above all kings. Unto the Lamb, unto the Lamb, honor and glory. Worthy is He who overcame, buried in shame, risen in power. He is alive, the stone is rolled away. All worship will belong to Him forever. Death is conquered, and our Savior holds the keys. There is a name that reigns above others, Jesus Christ, the King above all kings. Sekali lagi dari awal, there is a King. There is a King seated among us. Let every heart receive Him now. Where there is praise, He will inhabit. There will be grace and mercy all around. Every burden will be lifted in His presence. Every trophy will be laid down at His feet. There is a name that reigns above all others, Jesus Christ, the King above all kings. Unto the Lamb, unto the Lamb, honor and glory, honor and glory. Worthy is He who overcame, buried in shame, risen in power. He is alive, the stone is rolled away. All our worship will belong to Him forever. Death is conquered, and our Savior holds the keys. There is a name that reigns above all others, Jesus Christ, the King above. Every burden will be lifted in His presence. Every trophy will be laid down at His feet. There is a name
face to face. Every burden will be lifted in His presence. Every trophy will be laid at His feet. There is a name that reigns above all others. Jesus Christ, the King above all kings. All our worship will belong to Him forever. Death is conquered, death is conquered, and our Savior holds the keys. There is a name that reigns above all others. Jesus Christ, the King above all kings. All worship, all our worship will belong to You forever. To You forever. Holy, 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 for all eternity. Jesus is the name that reigns above others. Jesus Christ, the King above all kings. Jesus Christ, the King above all kings. Jesus Christ, the King above all kings. Benar Tuhan, pada akhirnya semua pencapaian hidup kami, semua prestasi hidup kami, semua mahkota yang akan Kau bagikan pada hari penghakiman akan kami lemparkan kembali pada kaki-Mu. Karena semua yang kami miliki berasal daripada-Mu. Semua pencapaian hidup kami, semua keberhasilan hidup kami, bahkan nafas hidup kami pun sampai detik ini berasal daripada-Mu. Tanpa Engkau kami tidak bisa berbuat apa-apa. Karena itu every trophy, semua penghargaan will be laid down at Your feet. Akan kami taruh di bawah kaki-Mu. Because You're worthy. Karena hanya Engkau lah yang layak untuk dipuji dan diagungkan. Ajar kami untuk menjadi pribadi yang lebih lagi rendah hati. Belajar dari peristiwa Minggu Palem 2000 tahun yang lalu. Kau memilih, Kau memanggil orang-orang yang tidak memenuhi kualifikasi, dan Engkau jadikan orang-orang yang tidak memenuhi syarat ini menjadi berkualifikasi. Engkau yang menuntun, Engkau yang melatih, Engkau yang mengarahkan, Engkau yang memberkati hidup kami. Ampuni kami kalau seringkali kami menjadi sombong, kami menjadi lupa diri. Juga ampuni kami kalau kami sering melupakan orang-orang yang sudah menolong kami, orang-orang yang sudah mengangkat kami. Kami seringkali tidak menghargai mereka, kami seringkali lupa akan jasa-jasa mereka. Ajar kami memiliki memori yang baik untuk hal-hal yang Engkau, Tuhan Yesus, orang-orang yang Kau utus dalam hidup kami untuk menolong kami, yang mengulurkan tangan mereka dan menarik kami keluar dari lubang lumpur kehidupan. Tuhan, kami mau membuka hati kami di hadapan-Mu, membuka pikiran kami. Kami mau lepas dari segala ikatan kami, ikatan kekhawatiran, ketakutan, kekecewaan, kegagalan. Kami mau Engkau memaksimalkan potensi hidup kami, memaksimalkan pengaruh dan dampak hidup kami. Berikan kami kekuatan
kekuatan untuk kami bisa menanggung beban dalam hidup ini. Sekalipun beban itu tidak bertambah ringan, tapi kami mau belajar dari keledai itu Tuhan yang diciptakan untuk ketahanan, bukan kecepatan. Ada waktunya kau perlu cepat, tapi seringkali kau hanya perlu orang yang tahan, orang yang tekun menanggung beban itu. Karena kami percaya berkat yang besar menanti hidup kami kalau kami mau terus mengangkut dan memikul beban itu dan tetap hidup benar, tetap hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dan kami akan memakan buah dari apa yang dikatakan oleh firman Tuhan itu. Kami perlu kekuatan yang daripada-Mu Tuhan. Tanpa Engkau kami tidak bisa berbuat apa-apa. Dan kami memberikan segala kemuliaan, segala pujian, hormat, pengagungan hanya untuk Engkau, karena hanya Engkau yang layak untuk ditinggikan Tuhan. Untuk semua yang terjadi dalam kehidupan kami, semua yang kami alami, semua yang kami nikmati, hanya Engkau yang layak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Saat ini Tuhan kami berdoa untuk kekuatan, penghiburan bagi umat-Mu yang ada di Makassar. Kalau tadi pagi ada bom bunuh diri, ledakan yang besar, kami belum tahu secara spesifik apa yang terjadi. Tapi dari peristiwa ini biar nama Tuhan Yesus yang dipermuliakan, Engkau yang semakin dikenal Tuhan, dan pada akhirnya semua lutut akan bertelut, semua lidah akan mengaku bahwa Yesuslah Raja, Yesuslah satu-satunya Tuhan yang benar. Yang melalui peristiwa ini tidak ada ketakutan, tidak ada kekhawatiran, tetapi umat-Mu akan semakin teguh, akan semakin Tuhan Yesus giat mencari Engkau, mengandalkan Engkau di dalam segala keadaan. Lindungi Tuhan kota Makassar, lindungi tempat-tempat lain di Indonesia dan di seluruh penjuru dunia di mana umat-Mu beribadah. Hari ini Tuhan Engkau menjaga, melindungi, Engkau memberkati mereka, Engkau melawat, dan biar kemuliaan-Mu Tuhan dinyatakan atas bangsa-bangsa di dunia. Terima kasih Tuhan. Juga kami terus berdoa untuk keadaan di Amerika, secara khusus dalam hal Asian hate. Tuhan Engkau yang melindungi, Engkau yang menjaga Tuhan umat-Mu, orang-orang yang hidup mengandalkan Engkau dan bergantung pada pertolongan-Mu Tuhan. Tidak ada intimidasi, tidak ada ketakutan, karena Engkau tidak memberikan roh ketakutan. Biar Tuhan roh mereka dikuatkan di dalam Engkau Tuhan, dan mereka semakin Tuhan giat mencari Engkau, mengandalkan Engkau Tuhan. Bukan saja orang-orang Asia yang hidup di Amerika, tetapi juga semua orang di sana Tuhan mencari Engkau, dan nama Tuhan semakin dipermuliakan melalui peristiwa ini Tuhan. Tangan-Mu terus Tuhan Yesus melindungi anak-anak-Mu, orang-orang yang percaya kepada-Mu Tuhan, menjaga mereka, gereja-gereja juga Tuhan, yang mengalami ancaman, yang mengalami apapun Tuhan, kerusakan maupun kerugian. Engkau Tuhan Yesus yang melindungi mereka, Engkau yang mencukupkan segala sesuatu, bahkan Engkau sendiri yang akan turun tangan menjaga mereka, membalas segala Tuhan hal-hal yang tidak baik terjadi pada mereka, dan berikan kekuatan pada umat-Mu di sana untuk tetap rendah hati, untuk tetap lemah lembut di dalam menanggapi semua ini, tidak terbawa emosi, tidak terbawa kemarahan maupun kepahitan, tapi mereka tetap fokus hanya kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan, dimanapun umat-Mu berada. Oh Tuhan, secara khusus jemaat daripada GBI Mount Hermon, Engkau Tuhan yang menilik satu persatu, pribadi lepas pribadi, keluarga demi keluarga. Engkau Tuhan melawat mereka,
Engkau Tuhan yang menolong mereka kalau ada yang bergumul, kalau ada yang sakit, kalau ada Tuhan Yesus yang memerlukan pertolongan. Engkau Tuhan Yesus yang mendatangkan pertolongan itu Tuhan. Engkau yang memberkati mereka, Engkau yang menyembuhkan mereka, Engkau yang menjaga dan melindungi mereka Tuhan dimanapun mereka berada. Tuhan, hari ini dan hari-hari yang akan datang kami menyerahkan seluruh keberadaan hidup kami dalam tangan kekuatan dan kasih Tuhan. Biar kami dijauhkan dari segala mara bahaya, celaka maupun maut, virus, bakteri, penyakit tidak dapat menyentuh tubuh kami. Kami diberikan kesehatan ilahi supaya kami dapat memuliakan Engkau dengan tubuh jasmani kami. Tuhan, Engkau dipermuliakan lewat keberadaan hidup kami. Setiap senjata yang ditempa terhadap kami dan keluarga besar kami tidak akan berhasil. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penyertaan perlindungan sempurna atas anak-anak-Mu. Tuhan, Kau juga memberkati mereka yang memberi dengan sukacita. Apa yang mereka tabur, mereka akan tuai. Dan Engkau, Tuhan Yesus, menjamin kehidupan mereka, mencukupkan, memenuhi segala keperluan mereka sesuai dengan kekayaan dan kemuliaan-Mu di dalam Kristus Yesus. Secara khusus bagi mereka yang mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan, persembahan persepuluhan ke dalam rumah perbendaharaan supaya tersedia makanan di sana. Engkau Tuhan yang membukakan tingkap langit atas kepala mereka dan Engkau mencurahkan berkat-Mu Tuhan sampai tidak ada tempat menampungnya. Mereka akan menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kehidupan mereka. Terlebih Tuhan Yesus menolong dan membantu Tuhan di dalam pelayanan dan pelebaran kerajaan Allah di muka bumi ini. Berkat-Mu tercurah atas mereka. Engkau sendiri akan menghardik dan menghalau belalang pelahap, belalang pengerit, belalang lompatan dan belalang pindahan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan dapat mengganggu taburan mereka di tanah yang baik akan menghasilkan tuaian yang berlipat kali ganda. Nama Tuhan dipermuliakan. Ibadah-ibadah yang lain kami serahkan dalam tangan kekuatan-Mu. Ibadah remaja, ibadah sekolah minggu, ibadah minggu malam, dan juga ibadah-ibadah Tuhan Yesus sepanjang minggu yang akan kami lewati dari Senin sampai Sabtu, kembali ke hari Minggu depan. Tuhan Yesus ada menara doa, juga ibadah WBI, ibadah tengah minggu, ibadah doa malam, ibadah Jumat Agung hari Jumat nanti Tuhan Yesus, dan juga ibadah Paskah minggu yang akan datang. Engkau Tuhan yang memberkati, Engkau yang melawat, Engkau Tuhan Yesus yang mengurapi. Dan Tuhan Yesus menjadi jawaban bagi setiap doa dan seruan daripada anak-anak-Mu. Nama Tuhan dipermuliakan. Kami sudah menyerahkan segala sesuatunya dalam tangan kasih dan kekuatan daripada Tuhan saja. Mari kita semua bangkit berdiri. Dan saat kami mengangkat tangan di hadapan-Mu, sempurnakan berkat-Mu atas umat-Mu. Tuhan, Kau memberkati dan melindungi umat-Mu. Kau menyinari umat-Mu dengan wajah-Mu dan memberikan kasih karunia-Mu. Kau menghadapkan wajah-Mu pada umat-Mu dan memberikan kepada mereka damai sejahtera yang berlimpah-limpah di dalam segala keadaan, mulai hari ini sampai Maranatha. Yesus datang kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima berkat yang terbaik dari Bapa Surgawi dan umat yang terus berpengharapan hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Mari sama-sama katakan amin. Ku yakin, Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas
523 0145247 atas nama GBI Graha Bethel Mount Hermon. Tuhan Yesus memberkati persembahan Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Jangan lupa nanti pukul 2 siang ada ibadah remaja melalui Zoom, ibadah sekolah minggu pukul 4 sore waktu Indonesia bagian Barat juga melalui Zoom, dan nanti malam pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat ada ibadah minggu malam. Juga setiap Senin, Rabu, dan Jumat ada tim daripada Mount Hermon memimpin di dalam menara doa UPT, United Prayer Tower. Ya, setiap pukul 12 sampai jam 1 siang. Jadi pas kalau Anda di kantor adalah pas lunch break ya. Jadi Anda bisa bergabung di Zoom yang akan dikirimkan melalui kolom komentar. Juga Selasa ada ibadah WBI, Rabu ibadah tengah minggu. Jangan lupa hari Jumat adalah Jumat Agung. Kita akan memperingati pengorbanan Yesus sebagai anak domba Allah yang menghapuskan dosa dunia. Ibadah pukul 10 pagi waktu Indonesia bagian Barat masih dilakukan secara online. Ya, ada Menara doa BPH itu Senin jam 10 sampai jam 2 kita di Zoom dan YouTube. Oke. Yang menara doa BPH itu Senin. BPH. Iya, jam 10 sampai jam 12. Oke, baik. Yang BPH menara hari Rabu. menara doa BPH juga dipimpin oleh tim daripada Mount Hermon. Itu setiap hari Senin pukul 10 sampai 12. Anda bisa, nanti akan dikirimkan linknya, jadi terus stay tune supaya Anda terupdate informasi ibadah yang melibatkan tim daripada GBI Mount Hermon. Dan UPT hari Rabu ya. UPT hari Rabu pukul 12 sampai 1 siang ya. Selama lunch break Anda bisa mengikuti melalui Zoom yang juga akan dikirimkan meeting ID dan juga passcode di kolom komentar. Pastikan Anda stay tune. Dengan ini ibadah kami sudah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. 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 Finish. Mari.